Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, Riko apa kabar? Oh baik, alhamdulillah. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk ya? Oh, Vano, kemana ya? Oh sakit, ya kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, catat dulu ya, Vano. Kemudian hari kemarin kita sudah belajar tentang pembagian melon kardus secara berkelompok. Anak-anak masih ingat? Oh iya, hebat. Masih ingat semua. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dua pecahan. Coba siapa yang tahu 1/3 dengan 1/2 lebih besar yang mana? Oh iya, Haidar pintar. Lebih besar 1/2. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan dua pecahan berpembilang sama. Dan yang kedua, pengaruh perubahan cuaca bagi manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, dengan benda konkret, kalian dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Dan tujuan kita yang kedua, dengan membaca, kalian dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam teks bacaan dengan benar. Anak-anak, hari ini Ibu punya sebuah kue vanila dan kue coklat. Ini kita umpamakan kue vanila ya, kemudian ini kue coklat. Nah, seumpama Rina mempunyai dua kue ini, kemudian dia akan membagi kue vanila menjadi 2 bagian, kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian Rina juga mempunyai kue coklat, akan dibagi menjadi 3 bagian dan dibagi lagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, kalian nanti akan membagi kue ini dalam kelompok-kelompok. Nah, silahkan berkelompok menurut kelompok yang kemarin saja ya, yang sudah Ibu bagi. Silahkan berkelompok. Kemudian kalian akan membagi kue ini. Seperti yang kemarin kita sudah membagi melon kardus menjadi 6 bagian dan 8 bagian. Nah, sekarang kita membagi kue ini. Nah, silahkan kalian berdiskusi selama 20 menit. Kemudian nanti akan Ibu bahas setelah berdiskusi. Dibagi kuenya menjadi kue coklat menjadi 6 bagian dan kue vanila menjadi 4 bagian. Ya, silakan berdiskusi dulu. Bagus. Semuanya sudah berdiskusi. Nah, kemudian kita akan membandingkan. Coba kelompok 1 mana yang sudah dibagi-bagi kuenya? Oh iya, ini. Coba kita bandingkan ya, setengah dengan 1/3, 1/2 dengan 1/3. Ini berpembilang sama, yaitu 1. Yang satu 1/2, yang satu 1/3. Ya, manakah yang lebih besar? Oh iya, 1/2 ternyata lebih besar. Ya, kemudian kelompok berikutnya, coba Ibu mau ambil yang 1/4. Ya, ini kelompok berikutnya. Coba kita bandingkan ya. 1/4 dengan 1/3. Lebih besar mana? Oh iya betul, lebih besar 1/3. Pintar semua ya. Ya, berikutnya kita akan bandingkan lagi. Ini sudah saya ambil lagi kelompok berikutnya. Saya ambil 2/2 karena ini ada setengahnya, ada 2, berarti 2/2. Kemudian 1/3-nya ada
2, berarti 2/3. 2/2 dengan 2/3, mana kue yang lebih besar? Oh iya, betul. Berarti kue yang lebih besar adalah kue yang 2/2. Ya, pintar semua ya. Kemudian, ya, kelompok berikutnya saya ambil. Ini kuenya dibagi 1/4 kuenya, kemudian dengan 1/6. Mana kue yang lebih besar? Ya, betul. Ternyata kue yang lebih besar adalah kue yang dibagi menjadi 4 bagian. Ini yang lebih besar bagiannya. Yang dibagi menjadi 6 bagian ternyata lebih kecil. Ya, anak-anak sudah bisa ya? Ya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas individu, tapi dikerjakan tetap secara berkelompok, tapi tugas ini secara individu, semua harus mengerjakan. Ya, itu sudah Ibu persiapkan yang di buku siswa. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, sudah semua ya? Oh iya, bagus. Kemudian di rumah anak-anak boleh mengerjakan latihan di rumah. Yang ini ya latihannya. Ya, sekarang kalian lihat di buku siswa. Kemudian kita lihat di situ ada sebuah artikel. Apa judul artikelnya? Oh iya, betul, pintar. Dampak perubahan cuaca. Nah, kemudian kalian silakan membaca artikel selama 10 menit. Kemudian nanti kalian temukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan cuaca. Nah, kata khusus itu merupakan kata yang mempunyai ruang lingkup atau cakupan makna yang lebih khusus. Kemudian kalau kata umum itu merupakan kata yang mempunyai makna atau cakupan yang lebih luas. Nah, contoh kalau kata umum itu seperti melihat. Kemudian kalau kata khusus itu menengok, melirik. Kata umum itu bisa kita pakai dalam kalimat apapun. Kalau kata khusus tidak bisa. Seperti contohnya kalau kata umum ya, kita bisa memakai di ibu melihat nenek di rumah sakit. Kemudian kalau kata khusus, ibu menengok nenek di rumah sakit. Kata khusus lagi melirik. Ibu melirik nenek di rumah sakit. Nah, di sini kenapa melirik tidak bisa digunakan dalam kalimat ini? Karena melirik itu merupakan kata khusus yang tidak pas digunakan dalam kalimat ini. Sedangkan kalau melihat kita bisa pakai dalam kalimat ini karena cakupannya lebih luas. Nah, kalian silakan baca artikel ini selama 10 menit, kemudian cari kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan cuaca. Ya, silakan ya, 10 menit. Oh iya, sudah semua? Ya, bagus. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan menuliskan kata khusus dan kemudian dipresentasikan, dibacakan ke temannya secara bergantian. Kelompok 1 membaca, yang lain mendengarkan. Kelompok 2 membaca, yang lain mendengarkan. Ya, bagus. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki pada akhir pembelajaran. Nah, coba hari ini masih ingat pembelajaran kita hari ini? 1/3 dan 1/2 lebih besar yang mana? Iya, betul, besar 1/2. Pintar. Kemudian coba Jafar, 1/4 dan 1/3 lebih besar yang mana? Oh iya, betul, pintar, 1/3. Nah,
Kesimpulan kita pada hari ini anak-anak, potongan kue kardus yang kita bagi menjadi 4 bagian dan kita bagi menjadi 6 bagian itu selalu ternyata lebih besar yang kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kemudian ada istilah khusus dalam perubahan cuaca, yaitu cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya, jika pada pagi hari ini cuacanya panas, tiba-tiba malam hari hujan. Nah, kemudian dampak pengaruh cuaca terhadap manusia itu banyak sekali, seperti flu, kemudian mimisan. Nah, untuk itu kalian harus bisa menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, kemudian menjaga kebersihan dan olahraga yang teratur. Ya, kemudian hari ini Ibu akan memberikan tugas di rumah, silahkan dikerjakan ya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang keberagaman. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa terus belajar di rumah dan tetap semangat, serta jangan lupa menjaga kesehatan. Kemudian besok jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.